Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mendiskusikan materi sosiologi yang berjudulkan tentang globalisasi. Nah, kita kan sekarang lagi ngebahas tentang globalisasi nih. Jadi gimana sih awalnya globalisasi itu berkembang? Nah, di buku ini ada nih, Nay. Katanya, globalisasi awalnya tumbuh ketika manusia mulai mengenal perdagangan antar negara sekitar tahun 1000 dan 1500 sebelum Masehi. Saat itu, para pedagang dari Tiongkok dan India mulai menelusuri negara lain melalui jalan darat maupun laut. Oh gitu. BTW yuk duduk di sana. Wih, lagi pada bahas apa nih? Tentang materi sosiologi tadi dulu, tentang globalisasi. Join dong. Boleh. Oh iya, hubungan antara ekonomi nasional sama proses globalisasi itu gimana sih? Nah, kalau semakin terbuka sistem perekonomian suatu negara di bidang perdagangan, produksi maupun keuangan, negara dipengaruhi oleh liberalisme perekonomian dunia sehingga laju globalisasi semakin cepat. Karena menurut Francis Foucault Goma, negara maju dan berkembang menganut prinsip-prinsip liberal dan mengatur ekonomi negara mereka, Gret. Oh, paham. Oh iya, BTW, faktor pendorong globalisasi apa aja sih? Faktornya cuma ada 3, yaitu kemajuan pengetahuan dan teknologi, terus semakin terbukanya sistem perekonomian negara-negara di dunia, dan mengglobalnya pasar uang. Nah, salah satu faktor pendorongnya globalisasi itu adanya pasar uang. Pasar uang itu apa sih? Aku tahu. Pasar uang adalah wadah atau ajang bertemunya pihak yang membutuhkan dana dengan pemilik dana. Di pertemuan tersebut, terdapat transaksi permintaan dan penawaran dana jangka pendek. Pengglobalnya pasar yang ini muncul sebagai terbukanya perekonomian negara di dunia. Nah, jadi ciri-ciri globalisasi itu gimana sih? Oh iya, ciri-ciri globalisasi itu paling mudah, Nay. Ciri-cirinya cuma ada 3. Yang pertama yaitu perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Pasaran produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda saling bergantungan sebagai akibat pertumbuhan perdagangan. Terus yang ketiga ataupun yang terakhir adanya peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa. Oh, apa aja aspek meningkatnya masa bersama? Nah, aspeknya itu ekonomi. Nah, kita semakin menyadari bahwa keputusan ekonomi yang kita ambil berkaitan dengan gaya hidup. Kegemaran dan hobi dapat menyebabkan beberapa masalah seperti pengangguran, utang, dan hilangnya mata pencaharian. Terus yang kedua itu aspek lingkungan. Tindakan perusakan yang tidak disadari oleh orang-orang di negara yang berkembang seperti penyediaan lahan yang berlebihan dan penggundulan hutan. Terus adanya permasalahan lainnya seperti AIDS, flu babi, flu burung, perdagangan obat terlarang internasional, dan terorisme internasional seperti yang terjadi pada 11 September 2001. Oh iya, gimana pengaruh globalisasi bagi negara yang sudah berkembang? Banyak pengaruh yang terjadi, seperti memungkinkan negara berkembang untuk memasarkan produk mereka ke pasar internasional, yang meningkatkan peluang untuk meningkatkan ekspor dan meraih pendapat dari luar negeri. Selain itu, pembawa investasi asing langsung ke negara berkembang. Intinya, efek globalisasi ini adalah perkembangan sistem perdagangan luar negeri menjadi lebih bebas. Nah, terus gimana caranya kita menyikapi pengaruh globalisasi tersebut? Sistem perdagangan luar negeri menjadi lebih bebas, adanya perdagangan lainnya yang berujung negatif, maka dari itu, pemerintah lebih waspada dan bertindak ketat untuk jalur perdagangan luar negeri tersebut. Oh, kalian tahu nggak negara apa aja yang udah berkembang pesat karena globalisasi? Itu tuh sangat banyak, Dila. Yang contohnya yaitu yang pasti Cina, Korea Selatan, sama Jepang. Kan globalisasi punya dampak banyak nih, ada yang baik dan ada yang buruk. Apa aja sih dampaknya? Kalau dampak baiknya, pastinya pemasaran produk ke pasar internasional dan investasi menjadi lancar. Terus di bidang teknologi juga bisa berkembang pesat. Terus dampak buruknya adanya tindakan kriminal dari negara asing yang masuk ke negara itu karena bebasnya sistem keluar masuk akibat globalisasi. Gimana nih globalisasi di Indonesia? Globalisasi di Indonesia itu yang pastinya negara kita sudah mengalami perubahan ekonomi, budaya, dan sosial sebagai akibat dari arus globalisasi. Benar, sektor ekonomi Indonesia telah mengalami pertumbuhan melalui perdagangan internasional dan investasi asing langsung, tetapi menyebabkan kesenjangan sosial dan perubahan dalam pola konsumsi budaya.
Dalam bidang budaya, globalisasi telah membawa pengaruh baru melalui media sosial, hiburan, dan teknologi. Tapi ingat ya, globalisasi dalam media sosial dan teknologi ini dapat membuat hubungan antar individu maupun kelompok semakin menjauh karena mereka sibuk dengan dunianya masing-masing. Oke, Ana. Oke, makasih ya. Makasih, Ana. Makasih ya sudah mau nerima kami join. Langsung jalan. Sambil jalan pelan-pelan aja nih. Iya. Mulai mengenal perdagangan antar negara. Kamu dulu, Cok. Diskusikan hasil diskusi. Globalisasi. Sebelumnya perkenalkan